بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ja'al haqqu wa yazal batil innal batila kana yahuqa. Ibu bapak jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita, terutama iman. Walaupun kita ini diberi apa saja, sebanyak apa saja dalam kehidupan ini, tapi kalau kita tidak diberi iman, maka itu hanya sekedar kesenangan sesaat di dunia saja, dan di akhirat pasti akan rugi. Dari itulah maka mari iman benar-benar kita pertahankan dan bahkan senantiasa kita tingkatkan kualitasnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah memesan kepada kita. Jadi yang dipesan ini orang yang beriman supaya tetap beriman. Kalau dibaca teks ayatnya, letter lek artinya sepertinya janggal. An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang yang beriman, berimanlah. Tapi di dalam tafsir, dalam tarjamah diterangkan, hai orang yang beriman, tetaplah beriman. Saya lebih memahami ayat ini, hai orang yang beriman, tingkatkan kualitas iman. Di situ lalu tentang beriman kepada diuraikan tentang rukun iman itu. Berimanlah kamu kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya mengistilahkan temanya itu bertaruh iman dengan orang-orang kafir. Bertaruh iman dengan orang kafir atau melawan orang kafir. Maka dari itu waspada dan harus tegas ya, terhadap orang-orang kafir. Karena kalau kita tidak waspada, kita tidak tegas, iman kita ya, akan hancur. Saudara-saudara, para jamaah yang dirahmati Allah, bicara tentang iman, tentang Islam ini, Allah sampai berpesan di Ali Imran 102 itu, Allah berpesan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan muslim. Itu pesan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo, pesan Allah ini benar-benar digatekno. Sehingga kalau ada orang mati tidak beragama Islam, berarti dia gak gatekno pesannya Allah. Dan kalau mati tidak Islam, pasti ya, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Pesan itu juga diulang lagi di surat Ali Imran, di surat Al-Baqarah 132. Ibrahim mewasiatkan pada anak-anaknya, inna wastofa lakumuddin. Jadi kepada anak-anaknya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Yang dimaksud agama ini adalah Islam. Islam yang kita yakini, yang kita peluk sampai saat ini adalah pilihannya Allah. Maka kemudian Ibrahim berpesan pada anaknya,
fala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Kita juga harus melanjutkan pesan ini pada keluarga kita. Di samping pada diri kita sendiri, ayo, jangan kita mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Bahkan husnul khotimah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kembali tentang bertaruh iman. Bertaruh iman melawan orang-orang kafir. Kalau kita kalah, boleh jadi iman kita lepas menjadi kafir kita. Dari beriman menjadi murtad, kafir kita. Atau minimal dari beriman, sregep sholat, sregep melaksanakan perintah Allah dan sebagainya, tapi karena kalah di dalam pertarungan melawan orang kafir tadi, imannya menurun. Sing asale sregep sholat jamaah, malah gak sregep. Sing asale perhatiannya kepada Islam begitu besar, menjadi berkurang. Karena apa? Kalah dengan orang kafir. Jadi bertaruh iman melawan orang-orang kafir ini tidak ada batasnya. Selama kita ini masih hidup, kita dalam pertarungan, bertaruh iman dengan orang kafir. Termasuk di dalamnya terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani sudah diterangkan dalam Al-Quran, mereka tidak akan senang kepada kamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti agama mereka. Itulah yang difirmankan Allah di surat 2 ayat 120. Walan tardohan kal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang pada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Itulah pemberitahuan Allah. Apa maksudnya? Supaya kita ini selalu waspada, jangan lengah, jangan nganggep aman. Tidak ada aman dalam soal mempertahankan agama Islam ini. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani selalu tidak akan senang pada kita. Mereka selalu mencari cara bagaimana orang-orang Islam ini menjadi tidak Islam. Itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tadi surat 2 ayat 120 melompat ke ayat 217, suratnya tetap. Surat 2 217 letak ayatnya di tengah-tengah. Letak ayatnya di tengah-tengah. Wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu. Mereka siapa? Ya orang-orang Yahudi, orang Nasrani tadi. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Tidak akan berhenti memerangi kamu. Sampai kapan? Sampai kamu murtad dari agamamu. Ini firman Allah. Jadi kalau ayat yang diterangkan jangan menuduh, oh ustadz radikal, jangan. Oh ustadz teroris, jangan. Ini firman Allah. Firman Allah itu seluruhnya benar. Shadaqallahul azim, maha benar ayat-ayat Allah. Dan oleh karena itu jangan kamu menyembunyikan kebenaran. Wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu tahu. Mengapa kamu tidak berani menyuarakan kebenaran? Mengapa kamu tidak berani menyampaikan kebenaran? Takut apa? Disinilah kadang-kadang kita itu kan ketakutan. Ojo keras-keras wae, Pak. Engko sing ngrungokno tersinggung. Ojo keras-keras, Pak, sampean kok dituduh radikal dan sebagainya. Loh, ini ayat Allah. Ini ayat Allah. Mau dirubah bagaimana? Sama dengan dulu. Orang pinter-pinter dalam tanda petik melarang menyebut istilah kafir. Diganti dengan sebutan mutawinun. Dalam Quran menyatakan lakot kafaro, sungguh telah kafir. Diterangkan tuh Allah. Lah kok gak wani muni ngono. Nah, baik. Para jamaah yang berbahagia, kembali
ya, bertaruh iman. Jadi tidak main-main yang kita pertaruhkan di iman. Ya. Sekali lagi kalau sampai kita kalah berarti kita tidak beriman alias kafir. Naudzubillah. Kemudian para jamaah yang berbahagia, saya katakan tadi kita harus waspada. Di samping waspada kita harus tegas. Perintah tegas ini perintahnya Allah kepada kita. Bukan hasil musyawarah takmir, bukan keputusan menteri agama, bukan. Ini perintah Allah. Jadi kita umat Islam harus tegas menghadapi orang kafir, itu perintah Allah. Tinggal kita diperintah gak gatekno mergo sungkan wedi. Di mana perintah itu ada? Surat 48. Nama surat Al-Fath. Ayat 29. 48 29. Monggo kalau ada yang bantu terjemah. Tidak usah seluruhnya, kalimat awal aja. 48 29. Monggo bantu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. 48 ya. Ya, surat 48 ayat 29. Ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras kepada orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang bersama mereka. Stop sampai di situ. Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya, nah, para sahabat, termasuk kita pemeluk Islam, pengikut Nabi Muhammad itu, ingat dua perintah yang diterangkan oleh Allah. Satu, asyidda'u 'alal kufar. Umat Islam itu, pengikut Nabi Muhammad itu harus bersikap keras terhadap orang kafir. Keras itu bukan ngamuan, bukan emosi, bukan. Tegas. Keras itu tegas. Ya. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Berkasih sayang sesama muslim. Jangan dibalik. Nek karo dulure dhewe padha islame, mencicil ae. Ngrecoki ae. Bolak-balik gak setuju ae. Tapi nek karo wong kafir, wale Allah menyuruh kita itu bersikap keras terhadap orang kafir dan ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama muslim. Kalau sudah ini kita laksanakan, Islam tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah tidak berpegang kepada apa diperintahkan oleh Allah, tunggu kehancurannya. Ayat yang lain Allah juga mengingatkan kepada kita supaya kita ini waspada, supaya kita ini bersikap yang benar. Surat 8 ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. 8 An-Anfal ayat 73. Dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diberikan Allah dan melindungi, niscaya akan terjadi kacau di bumi dan kerusakan yang besar. Orang-orang yang kafir satu sama lain saling membantu, tolong menolong. Jadi kafir dan kafir itu membantu, tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi Allah beritahu, Allah Maha tahu. Mereka orang-orang kafir itu satu sama lain saling membantu, tolong menolong. Dan ingat, orang kafir itu tujuannya, niatnya jahat terhadap Islam, terhadap agama Islam jahat, terhadap orang Islam juga jahat. Yang ada di benaknya hanyalah ya apa carane Islam ini padam, ya apa carane Islam ini habis. Dan mereka bersatu. Itu kalimat yang awal,
Kalimat yang kedua, jika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, artinya jika kita umat Islam ini tidak bersatu, orang kafir bersatu, kalau kamu tidak bersatu, pasti akan terjadi kekacauan di muka bumi. Jadi sebenarnya ayat-ayat Allah ini sudah begitu tegas, gamblang, bagaimana kita harus bersikap menghadapi situasi seperti ini, bagaimana kita harus bersikap. Ayatnya gamblang sudah. Jadi berdasarkan surat 48 ayat 29 jelas. Bersikap keras terhadap orang kafir, kasih sayang pada sama mukmin. Surat 8 ayat 73, orang kafir bersatu, kalau kamu tidak bersatu habis kamu. Sudah begitu jelas. Para jamaah yang berbahagia, memang orang kafir itu tidak senang kalau melihat kita umat Islam ini keras, kenceng, tidak senang. Yang diingini mereka apa? Lunak-lunak sajalah, ojo kereng. Kalau kamu lunak, kata orang kafir, aku ya lunak. Begitu kata orang kafir. Jadi awak dewe gak oleh kereng. Surat 68 ayat 9. Nah kita tuh kadang-kadang dirayu nurut deh. Ojo kereng-kereng kok apa, nurut deh. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Mereka menginginkan. Mereka siapa? Orang kafir. Mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak. Dan kemudian mereka juga bersikap lunak. Sama dengan Rasulullah pernah ditawari oleh orang-orang munafik waktu itu. Ini mat, gentenan mat. Setahun aku ikut kamu menyembah Tuhanmu mat. Setahun lagi kamu ikut saya menyembah Tuhan saya. Enak mat, gentenan mat, rukun mat. Gak usah geger mat. Jadi kalau sekarang ono wong ngejak ngono, oh film lawas diputer iki. Iki film lawas diputer. Maka Allah yang menjawab, bukan Rasulullah yang menjawab. Ketika Rasulullah diajak begitu, Rasulullah tidak jawab, yang jawab Allah. Dimulai dengan kul ya ayyuhal kafirun. Katakan pada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Mereka menyembah selain Allah. Silakan. Aku tidak akan menyembah kepada selain Allah. Dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku menyembah Allah. La ilaha illallah. Aku tidak akan ikut-ikut menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Aku jamaah masjid. Kamu tidak bisa dicampur. Jadi jangan kita itu mengadakan acara kebersamaan. Kita tuh saya kira umsum. Pejabat ngundang kebersamaan. Dan seterusnya. Ya, jadi kita itu memang dirayu untuk bersikap lunak saja, dan mereka juga akan bersikap lunak. Gak usah geger lah, apa geger. Nah kalau sudah begini, umat Islam loyo sudah. Nah para jamaah yang dirahmati Allah, 55 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1966, MPRS membuat ketetapan yang dikenal dengan TAP MPRS nomor 25. Napa niku? Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. PKI dilarang. Dan sampai hari ini PKI dilarang. Sudah 55 tahun yang lalu. Partainya memang sudah dilarang, tapi ideologi komunis jangan dikira belum mati, tidak mati. Dan sudah banyak tanda-tanda yang memberikan isyarat bahwa muncul komunis gaya baru. KGB, komunis gaya baru. Gimana tanda-tandanya?
komunis gaya baru itu suka memutar balik fakta. Jadi orang-orang yang sudah dipulangkan dari Pulau Buru atau anak-anak mereka, misalkan membuat berita, nulis sejarah, diputar balik, faktanya diwalik. Mereka mengatakan PKI itu korban, bukan pelaku. Ngono ya. Dan itu sudah ditulis di buku pelajaran itu. Di samping itu juga sejarah yang ditulis mereka tidak menyebutkan G13 PKI, enggak. Jadi anak didik kita yang SMP ke bawah mungkin gak kenal. Gak kenal. Ya. Pemutar balikan fakta. Sehingga banyak orang ya, karena mereka juga gencar. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, mereka dusta, bohong. Jadi misalkan akan mengikuti pilihan kepala daerah atau akan mengikuti sebagai jabatan apa gitu. Pidato ini janjinya hebat. Besok kalau saya jadi, saya akan memberantas korupsi dan seterusnya. Ya. Janjinya sebelum jadi. Perlunya apa? Cek dipilih. Setelahnya jadi, ngerasana memberantas korupsi, malah kecekel KPK. Ngerasana tegas. Dan seterusnya, belas, bohong. Jadi tanda komunis gaya baru itu janjinya tidak akan ditepati, justru bertolak belakang apa yang dijanjikan dengan kenyataannya. Ya. Walaupun yang tertangkap itu adalah orang Islam, Islam cuma dipakai mantel tok, tapi sebenarnya pola pikirnya, otaknya komunis itu, kafir itu. Dan betapa banyak pejabat-pejabat sampai ditulis di koran, suami istri. Belum yang sendirian, luar biasa. Padahal biyen saturunge dadi janjinya luar biasa. Itulah diantaranya tanda komunis gaya baru. Dan yang ketiga, tanda komunis gaya baru itu suka mengintimidasi, menakut-nakuti. Dan tidak sekedar menakut-nakuti, melakukan serangan betul itu. Pada siapa? Ya diantaranya pada tokoh masyarakat yang vokal, yang wani bersuara vokal, para ulama dan seterusnya, penegak-penegak kebenaran. Ini sasarannya, yang selalu diintimidasi, diweden-wedeni, diinting-inting. Buktinya, di KPK dulu ada penyidik senior yang begitu tegas. Siapa itu namanya? Novel Baswedan. Dia Pak akhirnya siram air keras. Ya karena kendel, dia gak mangsa diiming-iming, teguh dia, gak peduli sing kena kasus apa, berani dia. Itu contoh Novel Baswedan. Bahkan akhir-akhir ini muncul ya, ucapan kalau dulu berani jujur hebat, kalau sekarang berani jujur pecat. Kalau dulu gitu. Itu contoh Novel Baswedan. Ya. Belum lama juga di Lampung seorang kiai syekh ceramah, pernah mendengar istilahnya Syekh Ali Jabir? Ceramah, sedang dalam keadaan ceramah diserang itu, tusuk, akhirnya mati. Urus punya urus, sing nusuk siapa? Orang gila. Enak ya. Nek sing dipateni ulama, sing mateni dianggap orang gila. Apa maksudnya? Kau no urusan. Ini loh. Ya. Inilah ya, tanda-tanda
komunis gaya baru. Dan dari itu lalu banyak orang-orang yang ketakutan. Pak, ojo kenceng-kenceng Pak, kok ngalami kayak iku Pak. Jangan ada rasa takut di dalam menegakkan agama Islam, menegakkan kebenaran. Kenapa? Yang penting panjenengan berniat karena Allah. Yang penting panjenengan benar-benar menggarap ridha Allah. Menegakkan kebenaran lalu mati, dibunuh orang. Napa nih hukumnya? Menegakkan kebenaran, menegakkan Islam lalu dibunuh orang, napa hukumnya? Syahid. Syaratnya nih wau. Gak mergo kendel-kendelan, tapi betul-betul karena Allah, mengharap ridha Allah. Ayat itu memberikan motivasi kepada kita supaya kita tidak ada rasa takut untuk menyuarakan kebenaran, menegakkan Islam. Surat 2 154. Surat 2 154. Jangan kamu katakan ya. Kok itu? Surat 2 ya, 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, kamu yang tidak ngerti. Memang mati. Mati itu roh berpisah dengan jasad, mati memang. Tapi Allah mengatakan, jangan kamu katakan mati. Orang-orang terbunuh di jalan Allah itu tidak mati mereka. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, kamu yang tidak tahu. Surat 3 169. Hampir sama ayatnya. Ali Imran 169. Dan janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang hidup di dalam Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapat rezeki. Ayat ini saya memahami para jamaah supaya kita ini tidak punya rasa takut menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ya memang resiko. Resiko, dakwah itu resiko. Mengajak kebenaran resiko, tapi kecil. Mengajak berbuat baik resiko, tapi kecil. Yang besar apa? Mencegah kemungkaran, memberantas kemungkaran lebih berat. Makanya urutannya ayat kalau Allah mengatakan menyuruh dakwah, amar ma'ruf baru nahi mungkar. Amar ma'ruf dulu. Kenapa? Amar ma'ruf mengajak orang berbuat baik itu risikonya kecil. Orang yang belum mau sholat, Islam tapi belum mau sholat, pengen dekati, ceritani tentang manfaat sholat dan sebagainya, belum mau, lagak muring-muring. Enggak alasannya ono, meneh pensiun, meneh putuku gede, meneh diampiri mana jak sholat, durung longgar aku. Tidak muring-muring. Tapi orang yang berbuat jahat, penjaringan cegah, ngamuk. Kasus banyak itu sudah. Dan sekarang ini yang dibutuhkan adalah memberikan apresiasi. Kenapa apresiasi itu? Ngelem. Sopo sing gelem ngelem, oh hebat, aman. Sopo sing adik wani ngeritik, sekarang dibutuhkan tuh. Berikan apresiasi terhadap apa dilakukan oleh mereka. Oh hebat, berhasil kamu dan sebagainya. Seneng. Kalau zaman dulu istilahnya ABS, asal bapak senang. Tapi ketika kamu melakukan kritik tajam, barangkali bisa seperti Munir itu. Cak Munir. Ya sampai sekarang gak mari-mari.
Walaupun sampai ke HAM internasional, gak mari. Termasuk TWK, tes wawasan kebangsaan, yang banyak gak gena dalam pertanyaannya. Walaupun Komnas HAM memberikan rekomendasi kayak menang presiden, gak dijawab. Sampai kemarin Komnas HAM ngirim surat lagi, tolong Pak Presiden jawabkan rekomendasiku. Barangkali kene muni kataraken. Itulah para jamaah bahagia. Tetapi ayo kita punya satu keyakinan. Kebenaran harus kita tegakkan. Ya? Harus kita tegakkan, kita suarakan. Dan Allah menjamin ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana yaqul. 17 berapa? 81 insyaallah ya. 17:81 insyaallah. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Ini Allah memberi motivasi kepada kita, ya, bahwa kalau kamu menegakkan kebenaran karena Allah itu pasti menang. Tapi ternyata kan tidak selalu menang, Pak. Walaupun kamu kalah, perjuanganmu kalah, di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Kalah di dunia bukan berarti kalah di akhirat. Tapi Allah menjamin ja'al haq wa zaqal batil. Kebenaran pasti datang, telah datang. Yang batil pasti hancur. Kalau kita ada kekalahan perlu introspeksi. Kenapa kok sampai kalah? Misalkan perang Uhud. Karena kamu sombong kata Allah. Walaupun jumlahmu banyak tapi karena ada unsur sombong, kamu menjadi kalah. Tapi ketika perang Badar, jumlahmu sedikit kata Allah. Tapi kamu diberi kemenangan oleh Allah. Nah, jadi kalau kita itu ada kekalahan, mari introspeksi. Jangan terputus asa. Ya, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam ini dengan banyak cara. Salah satu di antara caranya, Allah akan membantu kamu, mengirim kamu malaikat. Kamu tidak tahu malaikat. 3.000 malaikat diturunkan oleh Allah membantu kamu. Kamu tidak tahu, tapi musuh melihat itu. Ketika umat Islam di Ambon diserang seperti itu dan kemudian umat Islam masuk ke masjid, tetap dikejar. Tiba-tiba mereka yang nyerang tadi, yang mengejar, yang akan membunuh tadi, balik kanan buyar. Kenapa? Mereka melihat seolah-olah di hadapannya itu ada pakaian putih-putih banyak yang sedang menyerbu mereka. Itulah malaikat diutus oleh Allah untuk membantu umat Islam. Ali Imran 123. Memang sesuatu yang tidak kita bayangkan, tapi Allah itu Maha Kuasa. Ali Imran 123 insyaallah ya. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Katakan kamu dalam keadaan lemah, karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Perang Badar, kamu dalam keadaan lemah, tapi Allah memberi kemenangan. Gimana caranya? 124. Lanjut. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Allah membantu 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Cek kurang, tambahi lagi. Lanjut, satu ayat lagi. 125. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Saya Allah menolongmu dengan ilmu, dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Luar biasa. Di luar kemampuan manusia, di luar angan-angan kita.
Jadi kalau kita niat kita itu murni karena Allah, menegakkan agama Allah, di luar angan-angan kita, di luar angan kita, Allah menolong dengan cara Allah. Nah, para jamaah berbahagia, 55 tahun yang lalu PKI sudah dinyatakan dilarang, tapi mereka tidak tinggal diam. Mereka selalu berusaha. Ya opo carane TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut. Bahkan zaman Gus Dur jadi presiden, hampir atas nama pemerintah akan minta maaf. Ini sejarah, jas merah. Jangan suka melupakan sejarah. Jadi waktu itu Gus Dur atas nama pemerintah akan minta maaf pada PKI. Tapi alhamdulillah karena masyarakat begitu mendesak untuk tidak, jangan. Gus Dur tidak jadi minta maaf. Pak SBY sama. Ketika Pak SBY menjadi presiden juga hampir minta maaf pada PKI. Dan alhamdulillah lagi-lagi masyarakat menyatakan jangan. Maka akhirnya juga tidak jadi. Begitu pula Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi. 2 tahun yang lalu ketika pidato kenegaraan hampir juga akan minta maaf atas nama pemerintah. Dan alhamdulillah Allah masih menyadarkan presiden-presiden kita untuk tidak minta maaf pada PKI. Apa sih implikasinya? Andai kata pemerintah secara resmi nyatakan minta maaf pada PKI, apa implikasinya? Jadi jangan dianggap enteng ini. 1. Status hukum PKI menjadi di pihak yang benar. Nek pemerintah minta maaf berarti pemerintah salah. Sing bener PKI. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam penumpasan PKI, termasuk ulama dan umaro, khususnya NU, TNI, bersalah secara hukum. Wah, cok main-main. 1. Yang kedua, PKI berhak untuk direhabilitasi nama baiknya. Jadi kalau kemarin dinyatakan terlarang, maka berhak dihidupkan kembali. Urip mana PKI? Ini berarti bahwa label pengkhianat yang selama ini disematkan kepada PKI harus dihapus. 2. Yang ketiga, PKI harus diizinkan untuk dibangun kembali. Ini berarti bahwa PKI mesti dihidupkan kembali sebagai partai legal dan resmi, serta harus diizinkan untuk mengikuti pemilu. Jadi rentetannya panjang, nggak sekedar kami atas nama pemerintah minta maaf, nggak sekedar itu, rentetannya panjang ya. Nah, itu. 4. Pengembalian seluruh aset PKI yang pernah disita oleh negara. Banyak ya aset yang disita negara ya. Tinggalan PKI lah banyak. Ya gampang untuk ngaglik gono. SMA 7, ikut tinggal PKI. Banyak itu. Kapasari, Farmawarta, Fakultas Farmasi. Itu dulu ada tiga komunitas, Farmawarta, Fakultas Farmasi, Akademi Wartawan, dan SAA. Saya kebetulan mulai 69 kantor saya di sana. Kapasari nomor 3 sampai nomor 5. Yang sekarang dipakai SMF, Sekolah Menengah Farmasi. Saya mulai 69 kantor saya di sana tuh. Itu tinggalan PKI. Kapasan, Perguruan Muhammadiyah, Kapasan. Dan sekarang alhamdulillah sudah sertifikat SHM itu, barusan masuk di Lasis, saya baca ya. Di Lasis masuk itu alhamdulillah. Perjuangan panjang. Waktu saya masih menjadi wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya, termasuk beberapa kali rapat nang itu. Angel. Tapi alhamdulillah
Saya baca lasis bulan yang kemarin itu beres ya. Beres. Nah, andai kata PKI dihidupkan kembali, aset-aset itu diminta lagi. Ndekku. Itu nomor 4. Nomor 5. Pemberian kompensasi ganti rugi kepada semua keluarga besar PKI. Ganti rugi nih. Gak terima miliar, gak terima triliun ini, dan masih banyak lagi. Ini andai kata, andai kata PKI, andai kata kepala negara atau presiden minta maaf. Maka menurut HRS, sinten HRS itu? Habib Rizik Syihab, haram presiden untuk minta maaf. Kalau ini kecil bukunya, ini tulisannya Habib Rizik. Tapi yang lebih komplit tulisannya Alfian Tanjung. Tapi di toko tidak ada ya, tidak ada di toko. Komplit, dibeber komplit. Para jamaah yang berbahagia, mungkin penjenengan tidak dapat kiriman berita atau tidak nyetel berita. Emak tempo hari itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada waktu 100 tahun ulang tahun PKI Cina. Kok apa ya? Anak apa ya? Mak itu dengan jelas, dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 Partai Komunis Cina. Orang bertanya, ada apa ya? Nah, para jamaah berbahagia, anak-anaknya orang PKI, wis dadi, akan dadi. Yang paling menonjol diantaranya satu, Dokter Ripka Ciptaning. 4 buku yang sudah ditulis. Yang pertama, aku bangga menjadi anak PKI. Dan dia menjadi, yang kedua, anak PKI sudah masuk parlemen. Dia menjadi wakil rakyat di DPR RI sampai hari ini. Kalau tidak salah sudah 4 periode. Aku bangga menjadi anak PKI. Anak PKI sudah masuk parlemen dan seterusnya. Luar biasa. Lah ini kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak tegas, habis nanti kita. Apalagi waktu PPKM kemarin, 4 kloter TKA, tenaga kerja asing dari Cina, 4 kloter. Malah bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha, charter pesawat khusus. Saya punya catatan itu. Nggak main-main itu. Disinilah para jamaah berbahagia. Kalau tadi saya berikan tema bertaruh iman dengan orang-orang kafir, maka waspada dan tegas terhadap orang kafir. Kalau kamu tidak tegas, habis nanti. Nah, sementara kita ya, kena kalimat-kalimat toleransi. Banyak orang tidak merasa, orang Islam banyak tidak merasa bahwa dasar negara kita Pancasila, sila pertama apa? Ketuhanan. Mau diganti ateis oleh PKI, tidak kerasa. Jadi sila pertama ketuhanan, jelas itu ketuhanan. Negara kita yang besar ketuhanan harus diganti ateis. Kenapa? Andai kata PKI menang ke sana. Nek sing umure sepuh-sepuh kan saya apal iku. Bagaimana yang jenenge Usdek. Mereka pinter itu. Ngenyek Gusti Allah itu terang-terangan. Membuat tonil, membuat sandiwara. Apa lakone? Gusti Allah mantu, kurang ajar. Gak luar biasa. Mereka ngomong seperti itu tidak punya rasa takut kok.
Lho kalau kita menyampaikan kebenaran itu wedi, lapo wedi. Termasuk juga kalau mereka itu pura-pura ya, pura-pura berbuat baik tapi akhirnya nanti tidak baik. Saya bayang satu kasus Banyuwangi ini. Jadi orang PKI menyamar menjadi orang Ansor. Nih, 18 Oktober 1965 PKI menyamar sebagai Ansor di desa Karangasem, kini desa Yosomulyo namanya, kecamatan Gambiran. Lalu mengundang Ansor kecamatan Muncar untuk pengajian. Jadi aslinya PKI tapi menyamar menjadi Ansor. Ya tentunya melok aktif dhisik, melok sarungan kopian putih barang nek perlu nggo sorban nglewer ngono digelap. Ngundang. Iya. Mereka mengundang mengundang Ansor kecamatan Muncar untuk pengajian. Saat muda Ansor Muncar datang, mereka disambut oleh Gerwani yang menyamar sebagai Fatayat NU. Lalu mereka diracuni. Setelah keracunan mereka dibantai oleh PKI dan jenazahnya dibuang ke lubang buaya di dusun Cemetuk, Cemetuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 62 orang pemuda Ansor yang dibantai dan ada beberapa pemuda yang selamat dan melarikan diri sehingga menjadi saksi mata peristiwa. Peristiwa tragis itu disebut tragedi Cemetuk dan kini oleh masyarakat secara swadaya dibangun monumen Pancasila Jaya. Jadi kalau mereka pura-pura, mana hati-hati. Awak dhewe kadang-kadang nek gak waspada. Baiklah para jamaah yang berbahagia, maka tema itu tadi mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bertaruh iman, melawan orang-orang kafir, dan oleh karena itu waspada dan harus bersikap tegas. Semoga Allah selalu memberikan kemenangan pada kita dalam rangka menegakkan agama Allah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.